Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami siap dan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya, kami dikuatkan, diteguhkan. Punya Tuhan yang besar dan dahsyat atas kami. Sekali-kali Tuhan tak tinggalkan kami. Bahkan sampai hari ini kami ada Tuhan anugerah. Dengan bersyukur Tuhan, pagi hari kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kenyangkan kami dengan kebaikan Tuhan di rumah-Mu. Dan biarlah Tuhan sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Supaya kami boleh mengerti apa yang Kau inginkan, Kau mau dalam kehidupan kami semua Tuhan. Untuk kami kerjakan, karena berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya, saya akan sampaikan sebuah tema yang tahun ini saya dapatkan dari Tuhan. Dan mungkin ini bisa jadi berkat buat kita semuanya. Ada satu hal yang perlu kita mengerti Bapak Ibu. Kadangkala orang Kristen cukup datang ke gereja. Dan dia punya kerinduan pengejaran asal masuk surga. Saya percaya kita ini bukan seperti itu. Di sini ada Pak Jimmy, pelatih bulu tangkis ya Pak ya. Kalau mungkin saya bertanya, Bapak Ibu izinkan saya bertanya begini. Kalau seandainya Pak Jimmy ini sedang melatih seorang atlet bulu tangkis untuk kejuaraan kampung. Kemudian dia juga melatih seorang atlet bulu tangkis untuk kejuaraan dunia. Kira-kira kerja keras yang mana Pak Jimmy? Pasti yang juara dunia, ya kan? Karena orang yang juara dunia itu harus berlatih mungkin 1 hari 7 jam, 8 jam. Yang kampung cuma 1 jam, 2 jam cukup Bapak Ibu. Tapi saya katakan hadiahnya pun berbeda. Amin. Orang yang mengejar Tuhan, orang yang mencari Tuhan dengan begitu rupa akan punya upah yang berbeda dengan orang yang sekedar saja datang ke gereja asal masuk surga. Amin. Mari kita punya sebuah kerinduan, punya mencapai level tertinggi di dalam pengajaran kita akan Tuhan. Supaya kita punya upah yang luar biasa. Amin. Ya, bisa di next. Ada seorang yang namanya Billy Graham. Itu berkata begini, keselamatan itu gratis. Tapi pemuritan itu mengorbankan segala sesuatu yang kita punyai. Jadi kalau kita mau selamat gratis Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau didewasakan, dimuridkan, itu perlu pengorbanan. Mungkin waktu, ya kan? Mungkin uang, mungkin perasaan. Itu pemuritan. Kemudian seorang yang namanya Martin Luther King Jr. berkata begini, jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Karena kamu harus terus bergerak maju. Saudara, ini sebuah kata-kata yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan, juga aktivis kemanusiaan. Kalau kamu gak bisa terbang, berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkak. Karena kamu harus terus bergerak maju. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Tahun 2008 saya baru 4 tahun di kota Malang ini. Saya baru kembali dari Jakarta. Pak Hari mungkin 2010 ya Pak ya. Ke Malang ini. 2008 saya ini ada 2 hari berjalan dengan seorang worship leader. Saya waktu itu sudah mengembalakan di GBI Halmahera. Waktu itu masih nama Halmahera. Kemudian saya berjalan 2 hari dengan beliau ini ke Surabaya. Dalam urusan ya GBI gitu ya. Dalam 2 hari seorang worship leader ini kemudian dia lagi setir mobil. Dia menyampaikan beberapa hal tentang hal-hal rohani. Yang bagi saya itu kayak mustika rohani.
wow keren banget ini. Orang ini nyampaikan kok dalam banget ya. Firman Tuhan dia sampaikan, kemudian dia punya pengalaman yang luar biasa. Saya kagum, ini seorang worship leader, Bapak Ibu. 2 hari itu saya pulang pergi Surabaya. Waktu itu masih perjalanan nggak ada tol, jadi cukup lama ke Surabaya. Jadi saya menikmati perjalanan itu. 2 hari kemudian dia ngomong, Pak tak jemput lagi ya? Oh ya siap. Saya seorang pengkhotbah, tapi saya belajar seorang worship leader bagaimana nilai-nilai rohania yang dia alami dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian dia menyampaikan apa yang dia alami dan pengalaman pelayanannya. Saya mau ini harta bener ini. Saya mau sampaikan di jemaat saya. Kemudian saya janjian sama beliau. Saya mau gini, kau nanti karena dia umurnya lebih tua dari saya, kau nanti bulan depan ya, sampaikan di tempat saya dah. Wah saya ini worship leader, apa saya? Enggak apa-apa, sampaikan saja. Karena saya diberkati benar 2 hari ini ke Surabaya. Oke janjian Bapak Ibu, itu bulan Juni. Juli berarti dia harus pelayanan di tempat saya bukan? Sebulan kemudian. Kemudian setelah saya perjalanan itu 2 minggu kemudian, 2 minggu menjelang dia pelayanan, dia masuk rumah sakit Pantai Nirmala. Sakit gejala gangguan lambung. Saya telepon dia, gimana kok? Nggak apa-apa ya, cuma mah doang, nggak apa-apa. Ya udah ya, nggak besukin ya, nggak apa-apa. Saya tadi besok pulang kok. Ya udah, saya ngomong, saya ingatkan ya, 2 minggu lagi ya, siap ya. Saudara, saya dengar sorenya kemudian kondisinya makin turun dan itulah saat terakhir dia pulang ke surga dalam sebuah level yang tertinggi. Kita harus ngejar seperti itu Bapak Ibu. Seringkali kita melayani orang-orang jemaat yang meninggal, tapi mereka itu dalam sebuah level yang tidak seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh belajar untuk kita mencapai sebuah taraf rohani yang berkenan kepada Tuhan. Nah kata-kata berkenan ini kan seringkali muncul hari ini kan. Di dalam firman-firman, berkenan loh. Bahkan lirik lagu ini juga kita hamba yang berkenan kepada Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, berkenan itu bukan sekedar otomatis kita berkenan. Tapi kita harus terus kata Paulus berjuang, berlomba, berlari demikian rupa. Sampai kita terima mahkota yang luar biasa. Saudara, bisakah kita nanti mengakhiri nanti finishing kita dengan finishing well? Sebuah titik di mana kita berkenan kepada Tuhan. Level kita bukan level yang dasar lagi, yang anak-anak lagi. Tapi mencapai level rohani di mana setiap kesaksian kita jadi berkat buat orang. Setiap pengalaman rohani kita menjadi sebuah mustika bagi orang itu. Makanya mari kita mengejar seperti itu, amin. 1 Petrus 5 ayat yang 4 ngomong begini. 1 Petrus 5 ayat yang 4 berkata, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Terima mahkota, amin. Pujian sekolah minggu saya pakai mahkota. Tapi mahkota itu diberikan pemenang. Berapa pemenang? Orang-orang yang berjuang demikian rupa. Orang yang mengorbankan segala sesuatunya. Demi supaya rohaninya ini, rohani yang kuat. Amin. Mari kita hari-hari zaman seperti ini sungguh-sungguh membangun manusia roh kita. Karena ini masuk masa-masa yang sukar. Saya akan sampaikan 3 perkara, 3 tindakan iman untuk mencapai level rohani yang tertinggi. Yang pertama ini, kobarkan roh. Roh kita bisa kuat berkobar. Itu kalau kita yang menyikapi dan mau untuk itu. Kita nggak bisa ya sekedar datang ke gereja, angkat tangan, nyanyi, tapi di rumah kita nggak kobarkan roh. Yang kedua, tindakan iman yang kedua ada yang namanya responsivitas. Dan yang ketiga ada yang namanya loyalitas. Mari kita sama lihat satu persatu. Apa itu? Mengapa kita harus mengobarkan roh hari-hari ini? Mengapa? Kok hari-hari ini kita diminta, mungkin Pak Hari menyerang kita bahasa roh, itu kan?
bahasa roh setengah jam. Bahkan ada hamba Tuhan ngomong 1 jam sehari bahasa roh. Kadang-kadang kita bahasa roh itu ngomong apa ya? Keju Pak, setengah jam. Kok hanya bahasa roh, doa saja loh. Kok kita nggak latih 5 menit udah pegel semua kan? Udah capek semuanya. Tapi semakin orang itu melatih dirinya. 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Itu sebuah kerinduannya. Makanya saya kagum dengan Daud yang ngomong gini, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Kenapa demikian? Karena ketika Daud menyembah Tuhan, dia mengalami surga dalam rohnya. Dan itu yang dia bisa dibeli oleh orang-orang lain. Tidak dapat didapatkan oleh orang lain kecuali dia itu berjuang mau menaikkan level rohani yang tertinggi. Yang pertama, kenapa kita harus mengorbankan roh? Waktunya sudah sangat singkat. Wahyu 12 ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Di dalamnya surga kan? Celaka kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat. Makanya iblis tahu bahwa hari-hari ini banyak orang yang tergocoh. Banyak orang-orang yang jatuh. Kenapa? Karena waktunya sudah singkat. Banyak orang-orang yang gak siap Bapak Ibu. Makanya mari kita bangun manusia roh kita. Kobarkan roh kita, amin. Itu harus loh. Saya seringkali ngomong sama worship leader tempat saya. Seringkali kita evaluasi. Setelah pelayanan kita doa, kita evaluasi. Kita ngomong, kok hari ini kamu gak on fire ya? Kenapa? Atau mungkin kalau dia on fire kita support. Ya, gitu bagus. Teruskan. Kadang-kadang orang bisa di atas, bisa di bawah. Tapi pastikan kalau kita nanti pulang ke surga, level kita sudah di atas berkenan kepada Tuhan. Level yang paling bisa dibanggakan itu berkenan Bapak Ibu. Jadikan kita hamba yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang harusnya kita bangun hari-hari ini. Waktunya sudah singkat. Iblis dengan geramnya turun kepadamu dengan geram yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan Bapak Ibu tahu bahwa problem dunia hari ini perubahannya begitu cepat. Dan problem yang hari ini dialami oleh manusia adalah namanya ketakutan. Ya kan? Takut. Ya, Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Banyak hari-hari ini orang takut. Takut jadi tua misalnya. Ya kan? Padahal tua itu adalah sebuah keharusan. Tapi dewasa itu sebuah pilihan. Orang dewasa itu pilihan loh. Bisa saya umurnya tua, rambutnya putih, tapi masih kekanak-kanakan. Bisa. Tapi dewasa itu sebuah pilihan. Makanya pagi hari ini mari kita, supaya kita nggak takut, ayo kita kobarkan roh kita. Seringkali berbahasa roh. Amin. Karena apa? Saya punya satu singer yang agak dablek rupanya Bapak Ibu. Kita coba ajari bahasa roh. Karena dia memang dari gereja yang bukan GBI dulu. Saya memahami itu. Sehingga dia ngomong, enggak mau Pak saya kok. Enggak mau saya bahasa roh. Tapi suatu ketika dia punya masalah dalam kehidupannya, kemudian kita ingatkan lagi bahasa roh. Karena apa? Karena coba kita lihat ayat yang lain ya. Di sini nggak ada, tapi saya bacakan saja. 1 Korintus 14 ayat 4 begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Amin. Kalau kita punya masalah di rumah, sudah bebannya berat banget. Udah orang lain gak bisa menolong. Atau mungkin orang lain sudah gak peduli. Mari waktunya kita tepat untuk kita berkata-kata dalam bahasa roh. Membangun diri kita sendiri. Seringkali kita juga gak bisa berdoa kok Bapak Ibu. Saya pernah ngalami suatu ketika sudah gak bisa berdoa. Tapi ketika kita berbahasa roh, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Entah dari mana. Tiba-tiba kita ngomong, saya sanggup kok ngatasi ini. Saya bisa kok. Dengan Tuhan saya bisa kok. Tiba-tiba ada suara kudus berkata,
bersama dengan Tuhan engkau cakap melakukan segala perkara. Lah kenapa? Karena itu dari dalam sini yang muncul. Roh yang dikobarkan, yang dikuatkan. Coba kita lihat ada sebuah fenomena yang terjadi dari hari-hari ini. Anak-anak Gen Z itu ada istilah dua namanya FOMO dan FOPO. Bukan PEPO ya. FOMO dan FOPO. Oh, kalau orang-orang zaman baby boomers yang nggak tahu apa ini sebabnya. Saya kadang-kadang engkel-engkelan dengan anak saya. Tahu engkel-engkelan? Kalau dia desain kan desainnya ke arah anak-anak muda. Saya ngomong ini desain jelek ini. Oh bagus Pi. Wah desainnya api itu. Bagus. Kemudian saya tanya ke anak lebih muda. Gimana? Api Pak. Saya pikir apa yang salah dengan saya ya. Karena memang zamannya berubah Bapak Ibu. Video-video lagu. Ini lagu apa ya? Tapi keren katanya hari-hari. Tapi hari-hari ini ada yang ditakuti urgensi FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Ketinggalan sosial media, ya kan? Takut. Hari-hari kalau saya melihat anak-anak sebaya Joel gini kan begitu buat komputer jadi. Saya pernah sering kali ngomong sama saya, nih tolong bersihin apa itu file-file trash itu di komputernya. Kan Windows 10 kan beda dengan Windows zaman saya, ya kan? Windows 3, Windows 7 kan saya tahu itu. Ini enggak. Gimana sih? Wes buat aja. Kadang-kadang kita enggak bisa begitu. FOMO, kemudian FOPO. FOPO apa? Fear of people opinion. Takut dengan apa? Opininya orang. Rumu kurang mancung loh. Operasi di Bangkok itu kan. Iya kan? Operasinya enggak berhasil lagi, lambak bude lagi gitu. FOPO itu kan. Ini fear of, ini terjadi di Gen Z loh. Saya ini lagi karena di BPD saya harus juga belajar media. Jadi saya banyak melihat apa yang fundamental terjadi di Gen Z ini. Fear of people opinion. Katanya temen apa kamu? Kak, rambutnya kurang potong pendek deh kak. Cakep. Oh iya gitu. Itu semua dan takut akan masa depan di mana persaingan manusia bukan dengan manusia lah, kita dengan teknologi tidak dapat dihindari. Makanya kalau hari-hari ini anak-anak yang selesai kuliah itu kan hari ini pemerintah merilis bahwa tahun ini ada 1 juta anak yang diwisuda sarjana. Artinya bahwa lapangan kerja juga butuh seperti itu. Tapi kedepannya Bapak Ibu, Saudara, nanti mereka bersaingnya bukan dengan manusia lagi, dengan teknologi kan. Di bank misalnya, nggak ada bank namanya, oh nanti ada misalnya teller, nggak ada. Samanya apa itu ling-ling. Hati-hati sampean. Iya kan. Wah dulu kan di bank kan keren banget. Nggak ada teller. Sekarang aja ganti kartu dengan mesin kan. Saya bayangkan bank cuma ada Satpam dan CS. Dokter loh ya, maaf ya tante ya dokter ya. Radiologi tidak akan ada lagi besoknya. Akan ganti dengan AI yang lebih canggih daripada dokter gini matanya salah, juling begitu kadang salah baca AI. Makanya hari ini Saudara, kalau orang itu tidak dekat dengan Tuhan, tidak kobarkan roh, takut pastinya. Akan kecil begitu. Makanya mari kita belajar untuk mengobarkan roh, amin. Berbahasa roh tiap-tiap hari. Karena dengan orang seperti itu menguatkan diri kita sendiri loh. Memang bernubuat untuk jemaat, konteksnya begitu. Tapi Paulus tidak menghalangi orang yang berbahasa roh. Karena orang-orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Ya kan? Yang pertama mari kalau kita mau capai level yang tertinggi, kobarkan roh. Jauhlah kanan kiri, ayo kobarkan roh yuk. Amin. Datang kalau ibadah doa gitu kan, kobarkan roh. Tapi saya bersyukur karena Pak Hari sudah mulai banyak Pak. Kok tempat saya agak susah memang Bapak Ibu Mas ya. Kalau sudah gerimis, kenapa datang gerimis Pak?
Ya memang di sana beda Bapak Ibu. Harus naik angkot, naik motor itu kan. Jadi kalau gerimis itu gak datang. Tapi saya percaya itulah sebuah kondisi hari-hari ini. Jemaat yang harus dikuatkan, dihiburkan. Ngalami kekuatan, yaitu ngobarkan roh. Kalau enggak begitu enggak bisa Bapak Ibu. Saya pernah saksi sini atau saya belum ya. Si kos saya pernah digerebek di Jakarta karena narkoba. Saya harus dibawa jadi saksi. Kamar saya dengan kamar yang punya pemilik kos itu dempetan begini Bapak Ibu Saudara. Setiap malam memang 3 bulan sebelumnya saya heran jam 1 pagi itu ada host musik deduk 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 gitu. Tak pikir ya udah suka aja, saya cuek saja. Pada hari itu Sabtu, pada waktu pagi Roh Kudus ngomong gini, kamu berangkat toko BSD. Di sana pelayan di sana. Saya tawar kok, besok aja. Karena besok saya akan dijemput gembala saya kan. Menghemat uang. Kalau dari Petamburan itu naik bis turun di Kebun Nanas. Kebun Nanas oper ke Serpong lagi. Perjalanan 2 jam lebih. Capek gantungan begini kan. Saya bilang besok ya Tuhan. Saya besok pasti bangun pagi dan saya pasti bareng sama gembala saya. Memang pasti harus pelayanan. Tapi waktu hari itu setelah saya beli makan di warteg teman-teman saya. Tiba-tiba polisi satu kijang kayak laras panjang ke kos saya. Kemudian menangkap yang punya kos itu. Saya cuma takut gini, Tuhan ini Jakarta loh ya. Yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Ya kan? Yang kaya bisa gak salah, yang salah bisa bersalah. Karena gak punya uang. Saya dibawa sebagai saksi, saya ngomong, jangan saya sendiri dong, teman saya ajak dong. Saya cari bolo Bapak Ibu. Oh iya dua-dua bang. Saya digeledah kamar saya. Takutnya dilempar aja, deng gitu kan. Lu ini kena ini. Besok masuk Warta Kota. Mahasiswa Petamburan tertangkap sabu-sabu gitu kan. Repot kan. Saya dak dik duk dek. Saya mau aduh Tuhan kok begini. Kalau saya nurut saja ke BSD, bebas saya kan. Tapi gak nurut. Tapi waktu saya di mobilnya polisi, saya ingat betul firman ini. Setiap orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, membangun dirinya sendiri. Saya bahasa roh diapit polisi, tapi gak gini, hurrah, gak gitu, kaget di mereka kan. Saya diam dalam hati, saya takut, gak pernah ikut seperti itu. Bahkan ya kok ke polisi, ke kantor polisi aja, kalau ngurus SIM aja kok, ya kan? Kalau enggak. Kalau ngurus SIM coba pakai jari, tantangan, selesai pulang kan. Ini suruh jadi saksi. Jam 7 malam saya dibawa situ ke kantor polisi di Palmerah. Waktu saya bahasa roh di mobil dari Petamburan ke Palmerah itu dekat Bapak Ibu, kayak dari sini ke SMA Kalam Kudus Malenggang situ. Gak jauh kan. Cuma bahasa roh. Ya. Tapi setelah turun dari sampai di pos polisi itu, di polsek itu, saya turun, roh saya gede, gitu. Seolah saya mau gini, ini dada saya, mana dada kamu? Loh, karena betul kuat. Jam 7 saya duduk di di tempat itu, polisinya tanya saya, siapa nama, alamat, pekerjaan, saya mau mahasiswa teologi ya. Pikir saya calon pendeta supaya tangkap gitu. Oh iya silakan dulu duduk. Dia tinggal tuh. Jam 7, jam 8 belum nyampe orang itu. Saya pikir pulang lah gimana ini. Jam 9, jam 10, 11 malam. Ternyata kalau integrasi itu begitu ya. Supaya orang capek dulu. Jam 11, 12, gak ada orang, saya cuma gini. Diperiksa mau gak sih gitu. Karena polisinya gak pernah masuk lagi. Cuma tanya nama. Jam 1:30 pagi datang. Udah mas boleh pulang. Loh gitu doang. Saudara, tapi orang yang berbahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Terlepas dari orang yang setuju gak setuju, tapi itu pengalaman saya. Ketika saya membangun berbahasa roh, ada kekuatan di dalam sini yang membuat ini dada saya, mana dada kamu? Ya kalau takut kan repot, siapa namanya? Lupa karena ketakutan. Itu yang pertama.
kobarkan roh. Yang kedua, supaya kita masih level yang mencapai level tinggi. Mengapa kita perlu responsivitas? Apa itu responsivitas? Responsif itu tanda iman, Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya ini. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 11. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas orang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Saudara, Saulus ini beken namanya. Zaman itu. Orang yang punya kuasa untuk membunuh orang percaya. Beken namanya. Terkenal. Kalau saya ngomong dulu premannya orang Kristen dulu. Zamannya dulu. Tapi tiba-tiba Ananias ketika berdoa ada sebuah penglihatan. Dan Tuhan mau berkata, Ananias, ini aku Tuhan. Pergilah ke jalan lurus di rumahnya Yudas. Di sana kau temui Saulus dari Tarsus. Kan orang bilang, loh Tuhan itu kan Saulus yang bunuh itu kan. Tapi kalau kita lihat firman ini kemudian Ananias itu pergi dan mendoakan Saulus. Jadi respon itu juga tanda iman. Kita mau enggak? Meresponi enggak? Ya Tuhan saya mau. Ini aku Tuhan. Coba kita lihat satu ayat lagi. 1 Samuel 3 ayat pertama dan 4. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Coba ini Israel, saudara. Orang yang di bangsa dipilih Tuhan. Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sini. Ada berapa kali Samuel dipanggil? 3 kali. Samuel dia bangun. Ke Eli lagi. Ya Bapak, kau panggil aku? Enggak. Tapi sampai ayat yang ke-10 coba ditampilkan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara, responsif tanda iman. Kita mau gak dengan Tuhan? Kadang-kadang orang Kristen ini banyak yang pasif loh. Kalau gak enggak kan Bu? Gak bunyi. Ayo kita pagi hari ini bukan orang yang pasif, tapi aktif cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, ngejar kebenaran Tuhan. Itu orang-orang yang harusnya responsif. Saya punya nenek di Surabaya. Udah meninggal, kira-kira tahun 90-an meninggal. Nenek ini buta huruf. Karena pada zaman Jepang nggak bisa sekolah. Belanda nggak bisa sekolah. Sehingga dia buta huruf. Tapi setiap hari, nenek saya ini ketika dia lahir baru. Setiap hari dia berdoa Tuhan. Sampai kakaknya, saudaranya ngomong, ini nenekmu ini berdoa setiap hari 4-5 jam loh. Di kamarnya nggak mau diganggu. Karena dia pergi ke sebuah gereja dan kebetulan hamba Tuhannya juga seorang pendoa. Rupanya roh itu transfer ya. Pendoanya penggembalanya suka doa. Jemaatnya juga suka doa. 4-5 jam. Dia berdoa terus dan minta satu gini, Tuhan, sebelum saya meninggal, izinkan saya bisa baca firman Tuhan. Saudara, 2 tahun sebelum dia meninggal, dia bisa baca firman Tuhan. Sampai orang kaget, kok bisa? Nenek belajar di mana? Ya gak tahu, tiba-tiba bisa. Tapi ketika itu ada buku, apa itu ya? Intisari. Kan zaman itu Intisari ada ya. Disuruh baca, gak bisa. Karena dia mintanya supaya Tuhan sebelum hambamu dipanggil, hambamu bisa baca firman Tuhan. Saudara, ayo kita responsif. Semangat, amin. Kalau ada firman Tuhan datang, semangat, responi. Yes Tuhan, saya ini mau. Jangan dengan firman Tuhan, iya tak. Iyalah iya, kok enggak gitu.
Mari kita percaya saja apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Satu kali Pak Ketua Umum GBI pernah khotbah gini. Ketika ada orang sakit, dokter memvonis bahwa umurnya gak panjang. Karena sakitnya sudah sangat parah. Sehingga dia datang ke Pak Ketum ini dan minta doa. Pak, tolong doakan bahwa dokter vonis umur saya gak panjang. Kemudian Pak Rubin Adi, Ketum GBI ini kemudian dia doakan dan dia kasih firman Tuhan untuk menguatkan. Penyakitmu itu fakta. Memang ada fotonya, ronsennya, fakta. Tapi firman Tuhan itu kebenaran. Dan kebenaran harus di atas fakta yang ada. Sehingga kita mengalami yang namanya mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Faktanya belum ditolong Tuhan. Tapi kebenarannya Tuhan sudah sembuhkan. Dan itu harus responsif. Ya, saya percaya Tuhan. Kalau nggak begitu kita nggak akan mengalami apa-apa. Saya percaya bahwa kita harus responsif. Amin. Satu ketika saya SMA lahir baru. Saya lahir baru di persekutuan yang namanya Full Gospel FGB MFI. Saya SMP, saya ingat SMP. Opa saya ini seorang hamba Tuhan. Ya dulu zaman saya masih kecil, kalau zaman dulu orang tua marah, anak gini. Ya gitu kan. Yang lahir tahun 70-an siapa nih? Pasti ngalami kan. Kalau orang tua gini, kemudian hidungnya gini, nangis gitu kan. Tapi coba sekarang, anak sekarang. Orang tua, apa? Zamannya beda. Opa saya itu orangnya begitu, sehingga saya takut kan. Dia ngomong, yo nanti malam ikut Pak. Panggil saya, ikut engkong. Kemana? Persekutuan doa. Waduh, persekutuan doa. Saya sudah ingat Bapak Ibu, itu SMP kelas 3. Saya sudah punya jadwal lihat Jack Kitchen itu. Iya benar. Karena waktu kan zamannya Drunken Master itu kan. Wah, itu kalau Jack Kitchen saya pasti nonton film. Saya saya bersedia menghemat uang jajan saya untuk lihat. Udah jadwal itu hari terakhir Bapak Ibu. Waduh, saya mau hasil apa? Saya ngomong, harus saya tahu. Iya kamu, emak nggak bisa. Ya sudah Bapak Ibu, saya naik becak, saya coba harap ini, jangan sampai gitu tempatnya kan. Karena waktu itu di Sarinah masih candidates room, ada orang masih. Zaman dulu ada aula di besar, outreach meeting. Saya datang karena opa saya pendeta dituruh paling depan kan. Alamat ini dah. Paling depan mau gini nggak bisa kan, masih begini kan. Opa saya duduk, saya sebelahnya gini. Waduh, saya mau 2 jam tersiksa nih. Wah, gitu. Tapi ketika mulai menyembah Tuhan, nyanyi, saya kok lain ya dengan gereja ya. Waktu itu yang memperkenalkan membawa di Kota Malang loh ya. Penyembahan itu Full Gospel awalnya. Kok saya ngalami tuh enak penyembahan. Kok di gereja saya enggak. Pendeta khotbah A sampai B ngantuk gitu kan. Ini enak. Akhirnya saya lahir baru Bapak Ibu. Tiap malam saya ambil gitar, nyanyi. Puji-pujian yang saya dapatkan di Full Gospel, saya nyanyi. Waktu itu ada lagu Yesus disanjung, Yesus itu zaman-zaman jadul lah. Anak sekarang mungkin nggak tahu ya lagu itu ya, tahu? Oh ya nggak tahu kan? Lagu sekarang yang tahu apa nih? Lagu kayak Jangan Lelah itu sudah baru kan ya? Kalau Dodi tahu ini, Yesus sudah zaman jadul sama nangis-nangis Bapak Ibu. Saya pernah sekali punya uang, itu saya waktu itu mau nonton biskup dan saya mau beli bakso. Saya ingat bakso Solo Petra campur cuma 3.000. Pentole 5. Tahu situ, ya kan? Zaman itu, sekarang kan nggak boleh ya, nggak boleh. Sekarang 3.000. Saya SMP itu Bapak Ibu. Saya mau pulang mau ke sana karena dari rumah mama saya di Mergosono dan itu baksonya di Jomplangan itu kan. Udah bawa 3.000, surup begitu ya, senja gitu ya. Udah nggak remang-remang gitu. Saya jalan, tiba-tiba ada orang tua yang bawa cangkul ya. Cangkul itu stop ini loh, truk
ke arah Gadang sana, mungkin ke arah Gadang, ke arah mana itu, ke arah sana, selatan sana. Stop gini. Saya jalan. Tiba-tiba Rasul kasih uangmu itu. 3.000 Tuhan mau makan ini. Saya lewati Bapak Ibu. Lewati gini. 200 meter nggak tahan, ngomong kasih. Saya tawar gini, kalau orang yang punya 10.000, tak kasih 3.000 kan ngamuk dia kan. Ini bener gak Tuhan? Tapi saya balik Bapak Ibu, saya kasih gini, Pak maaf naik mikrolet aja Pak ya. Cuma ngomong, oh terima kasih nak, terima kasih. Naik ini truk, naik mikrolet aja. Saya pulang Bapak Ibu. Jadi beli bakso? Gak jadi. Tapi saya beritahu gini, sukacita waktu itu. Bang! Sampai saya ngomong, seandainya 2 miliar depan saya lebih milih sukacita itu daripada 2 miliar. Kenapa? Karena saya ngikuti respon kepada suaranya Roh Kudus. Dan itu hidup yang, hidup yang keren Bapak Ibu. Hidup yang bersama dengan Tuhan itu, ngalami Tuhannya itu indah banget. Makanya yang kedua, ayo responsivitas. Amin. Kalau hari ini ada firman Tuhan, mungkin besok Pak Hari sampai firman, responsif. Ya, saya mau lakukan itu. Jangan cuma dengar sini, keluar sini. Kemudian ditanya, 2 minggu lalu siapa ikut khotbah di sini? Siapa ya? Kemarin Pak Hari kan jelas ya. Sebelumnya siapa Pak Hari? Pak Sugiharto. Khotbahnya apa Bu? Apaan loh Pak, lali itu 2 tahun yang lalu. Kadang-kadang kita begitu loh. Ayo kita tanam firman Tuhan, responsif, ngerti bahwa firman itu harus dilakukan, dikerjakan, diresponsiftas. Dengan demikian kita mengalami yang namanya sukacita dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, bagaimana kita harus punya roh yang menyala-nyala. Yang pertama, yang terakhir, mengapa kita perlu loyalitas? Bapak Ibu, ternyata begini. Sebuah kualitas tertinggi dari kesetiaan itu namanya loyalitas. Kita tanya oleh orang, jemaat mana? GB Hub. Oh saya setia Pak, setia saya. Tapi setia yang paling tinggi kadar itu namanya loyalitas. Apa itu loyalitas? Loyal itu adalah sebuah dukungan yang kuat, yang terus menerus diberikan kepada seorang atau sebuah institusi. Terus menerus. Sekali Yesus tetap, itu loyalitas. Badai mau seperti apa ngomong. Sekali Yesus selamanya. Ya itu loyalitas Bapak Ibu. Jadi gak diukur kalau senang saya ke Tuhan, kalau gak dijawab-jawab Tuhan doanya aja saya pergi yang lain. Itu bukan loyalitas. Kepada gereja misalnya, loyalitas. Hari ini kita mau bansos, kita mau duit titik Pak kok bansos. Tapi kalau hamba Tuhan ngomong suruh bansos, ya loyal. Itu yang namanya kesetiaan taraf tinggi. Kita bisa ngomong kok saya setia. Namanya kan Agus Setiawan, ya kan? Bukan saya setia gitu kan. Tapi namanya Setiawan. Tapi ketika suruh setia, ngomong doang setia. Tapi ketika disuruh nabur, enggak loyal Bapak Ibu. Ayo kita belajar kesetiaan itu loyalitas. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka ini pengikut-pengikut antikris. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia. Ini dia besar kan. Mereka yang kedua ini murid-murid Tuhan, orang percaya. Mereka bersama-sama dengan Tuhan juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia, yang loyal. Saudara, pelayanan itu bukan lihat indahnya loh. Pelayanan harus dibangun dari apa yang tidak enaknya kita harus alami. Saya ini kenapa sampai hari ini bisa bertahan. Saya punya mentor rohani yang waktu lahir baru tuh ngajar saya
Wah, dari bawah Bapak Ibu. Mungkin kalau saya sebut namanya, Bu Tante Oli tahu lah. Saya harus diajak untuk ke RKZ bawa gitar. Saya tahu bahwa RKZ itu paling penjaganya paling rewel dibanding yang lain. Kalau dibandingin malah oke aja, boleh. Tapi saya tahu bahwa RKZ ini paling rewel bawa gitar. Saya ngomong, tante ini bawa gitar gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya kok dia bawa gak apa-apa, saya yang bawa kok. Dia yang ngajak, kamu yang usul saya ngatasi gitu loh kan. Mai konsultasi, kamu yang usul aku yang ngatasi gitu loh. Nah, tapi bukan itu saja Bapak Ibu. Saya tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap hari ke rumah dia. Ditelepon, udah bangun? Udah tante, kesini ya. Itu opa saya pendeta, ngamuk Bapak Ibu. Kenapa kamu itu loh? Ya gak apa-apa kamu sama tantemu itu, tapi ya jangan sampai begitu gitu. Artinya saya itu disuruh apa mau, suruh apa mau. Pernah saya waktu sore dia ngomong, kamu besok ke tante jam 5 pagi ya. Hah? Tak ajak. Terus ngomong jauh, opa saya gimana? Ya ngomong udah pelayan ke luar kota gitu aja. Oh ya siap. Bapak Ibu saya jam 4:30 saya bangun, saya mandi, ditanya kemana? Ke tante itu. Marah tentunya. Karena tiap hari dari jam 8 saya pergi ke rumahnya, pulang jam 6 sore. Jadi terus pelayanan terus Bapak Ibu. Ya ke LP, ke mana. Waktu jam 5 pagi itu saya belum diberitahu kemana. Tapi waktu saya ngomong itu belum tahu kemana. Waktu mendekati itu malam-malam dia ngomong gini, besok tak ajak ke Gang Doli. Tahu Gang Doli ya? Sekarang bukan Gang Doli, Gang Jangkrik sekarang Bapak Ibu. Gang Doli, gang Surabaya itu, tapi sekarang udah nggak ada kan? Ngapain tante? Doain orang. Bapak Ibu tahu mungkin kasus Sumiarsih. Itu anaknya kan dulu di situ. Saya diajak ke situ, bawa gitar. Ya sudah saya bawa gitar. Saya ngomong, kalau saya ngomong sama opa saya pasti dilarang. Karena kalau masuk situ kan sweet gitu kan. Saya seperti itu. Tapi itulah pelayanan loyalitas Bapak Ibu. Saya sampai jam 4:30 pagi bangun, kemana? Jumarah. Tapi saya ngomong, ya udah mau pelayan keluar kota sih. Tapi saya gak ngomong kalau opa saya kok ke Gang Doli. Pasti diomeli, tante saya ditelepon, dimaki-maki gitu kan. Gak boleh. Tapi saya berangkat aja. Jam 5 pagi berangkat. Tante saya itu kuat puasa Bapak Ibu. Saya kan gak kuat puasa. Jadi kalau jam lewat makan siang, masih puasa. Jadi jam pagi gak makan, makanya jam 3 sore. Jam 4 sore. Ngikuti ramanya kan. Karena saya setir dia yang ngikuti ramah, saya kena emah Bapak Ibu. Tapi itulah loyalitas. Saya harus ngikuti itu. Dan akhirnya anaknya ibu itu akhirnya terima Tuhan dan dibaptis. Kenapa ya? Karena saya percaya anaknya itu belum sungguh-sungguh. Dibaptis ulang, sungguh-sungguh dan percaya. Bukan hanya itu saja. Ketika ada sebuah KKR besar di Kartika Prince, sekarang Tai Chi Hotel itu. Dulu kan gedung konvensi terbaik di Malang kan, hall terbaik di Malang. Saya soundman Bapak Ibu, Malang Presenter. Lagi soundman kan di depan tuh, di tengah-tengah. Iya kan? Tante saya ngomong, sini. Waduh, ngapain lagi saya? Saya temui dia ngomong, kamu mau melayani Tuhan? Loh, mau melayani Tuhan? Saya soundman gak melayani Tuhan? Enggak seperti itu. Tante baru menangkan orang di depan, tapi orangnya nggak mau masuk. Kenapa? Nggak pakai sepatu. Pinjemin sepatu kamu. Loh, lah aku nggak apa pada. Saya lepas sepatu. Mau nggak? Ya mau. Saya lepas Bapak Ibu. Saya nyeker. Dilihat orang lain nyeker. Tapi itu pelayanan. Pelayanan bukan lihat, wah gernya begini. Tapi orang yang mau kuat dibangun dari bawah. Dari tidak ada apa-apa, dari air mata yang ada. Sampai ketika Tuhan angkat, orang itu menjadi orang yang dewasa dan kuat dan capai level yang tertinggi. Amin. Saya berdoa supaya kita juga menjadi orang-orang seperti itu. Bukan orang yang lihat
gemerlapnya pelayanan, gemilangnya pelayanan. Tapi orang-orang yang mau dibangun dari bawah, dari lutut dan air mata, sampai kita naik nanti dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya undang tim PAW ya. Kalau tim musik di depan sini Pak ya. Pak G. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini Ada bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Satu kali di sebuah pertandingan olimpiade lari lomba maraton, ada pelari Kenya yang namanya Stephen John Akwari, seorang pelari yang handal di negaranya. Kalau lagi lari maraton gak ada yang ngalahkan. Sebabnya Kenya mengirim dia untuk ke olimpiade itu. Dan sebagaimana dia pelari, dia dijagokan menang dalam olimpiade itu. Dia lari kenceng Bapak Ibu, dengan ngatur nafas, ngatur irama, tapi dia nomor 1. Tapi ketika sampai kira-kira 1 kilometer menjelang finish, kakinya keplecok. Sehingga dia gak mampu berdiri, dia merangkak, dia berdiri, jatuh lagi. Sampai lawan-lawannya dia menyusul dia. Masuk satu persatu ke finish itu. Dan penonton belum berhenti karena diumumkan ada satu pelari lagi yang belum masuk. Ketika dia lihat masuk ke stadion sambil merangkak, pelatihnya nggak tega, diangkat dia sampai ke garis finish. Seorang reporter ngomongin, John, bukankah kamu bisa minggir tadi dan sudah resign aja? Dokter menangani kamu. Tapi dia ngomong satu kata yang buat saya kuat. Aku diutus negaraku bukan untuk hanya berlari, tapi menyelesaikannya. Saudara, Anda ikut Tuhan bukan selain itu ke gereja, tapi selesaikan perjanjian dengan baik. Dan kau terima level tertinggi, berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya undang berdiri sama-sama akan pujian ini. Mengikut Yesus, itulah
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku ya Tuhan. kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan, ku yakin anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Karena selalu oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. selalu. Kami rindu Tuhan, Engkau berkata, Sabas hamba yang baik, yang setia. Kami rindu, kami berkenan kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk kami boleh hari-hari ini mengobarkan roh kami Tuhan. Di saat dunia yang tidak menentu ini, tapi orang-orang dikuatkan karena kami dekat dengan Engkau Tuhan. Ajar kami juga mengalami punya responsivitas ya Tuhan. Supaya kami dengan respon ini kami tahu bahwa firman itu nyata buat kami. Dan biarlah kami juga orang yang loyal kepada pimpinan roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat tempat ini, gereja tempat ini luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Atas nama GB Help kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus. Tuhan memberkati Pak. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop ke kotak persembahan. Ibadah online dapat diakses linknya dan diinformasikan di grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu, jam 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan minggu ini ada ibadah lansia, harap juga kehadirannya 15 menit sebelumnya. Itu aja, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa kalau kami boleh berhimpun di tempat ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau menyegarkan kami dengan benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Beri kami hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, dan seturut apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak Agus yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Bapa. Marifat-Mu, hati hamba, hati gembala selalu ada dalam hidupnya Tuhan. Dimanapun beliau Kau tempatkan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Dan apapun yang beliau lakukan, jadi dia berhasil dan nama-Mu selalu ditinggikan. Tidak lupa kami juga bawa gembala kami Tuhan. Hati hamba, hati gembala juga Kau berikan dalam hidupnya. Untuk menuntun kami untuk lebih terus dekat dan mengenal Kau lebih dalam lagi Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya. Kami juga bawa Tuhan teman-teman kami yang dalam melayani Engkau itu WL, singer, pemain musik Tuhan. Guru sekolah minggu, kami bersyukur kalau kami boleh melayani Engkau. Benarkan hati dan motivasi kami untuk melayani Engkau Bapa. Kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Kami juga memberkati Tuhan seluruh jemaat tempat ini. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan, usaha mereka Kau berkati Tuhan. Biar Kau memberkati mereka dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tidak lupa kami juga bawa bangsa kami. Kami bersyukur kami boleh melewati pemilu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi, beri hikmat-Mu untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Beri hikmat Tuhan. Biar apapun yang beliau putuskan semata-mata hanya untuk memajukan negeri kami. Beri kepada pemimpin kami yang di pusat dan di daerah hati yang takut akan Engkau ada di hati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.